Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Apa kabarnya? Saya doakan kita semua baik-baik saja dan putra-putri kita bisa bertumbuh berkembang sesuai dengan potensi genetiknya. Kali ini saya akan membawakan satu materi tentang bagaimana sih proses ASI bisa berubah sesuai dengan kebutuhan bayinya. Ya, jadi sebenarnya ASI itu tidak konstan isinya, komposisi maupun perubahan dari warnanya. Nah, kira-kira apa saja yang mempengaruhinya dan bagaimana prosesnya? Itu yang akan kita bahas kali ini. Namun seperti biasa nih, sebelum memulai kita pemaparannya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan bagi Anda nih, Bapak Ibu yang mungkin saja baru pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa klik subscribe-nya, like, dan boleh di-share kepada teman-teman yang lain. Yuk kita mulai pembahasannya ya. Jadi, ASI, air susu ibu itu merupakan nutrisi yang tidak tergantikan. Tidak tergantikan artinya tidak akan ada produk susu lain yang bisa sama seperti ASI. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan ragu lagi tentang manfaat ASI dan menyusui. Yang namanya ASI tentu akan memiliki namanya manfaat terutama untuk nutrisi, di mana komposisi atau isi dari ASI itu bukan hanya semata-mata nutrisi saja, tapi ada banyak aspek di dalamnya yang sangat bermanfaat buat tubuh si kecil. Di antaranya adalah memiliki sistem kekebalan tubuh ya, sel-sel kekebalan tubuh, dan juga ada banyak hormon yang berguna untuk tumbuh kembang yang optimal. Uniknya Bapak Ibu semua, ASI itu akan memberikan kebutuhan nutrisi ke bayi secara unik dan spesifik. Artinya apa? Tidak sama setiap hari, bahkan jangankan setiap hari, pagi, siang, sore juga ternyata berbeda. Itu artinya ASI itu komposisinya bersifat spesifik ya, unik. Komposisi ASI ini selalu berubah secara dinamis ya dan menarik. Komposisi yang berubah ini bisa kita lihat dari apa? Dari misalnya komposisinya, isinya gitu ya, dan juga volumenya juga berubah ternyata, warna maupun rasanya. Semua perubahan baik tadi komposisi, volume, warna, rasa ini merespon dari kebutuhan bayi kita. Sekarang kita lihat bagaimana sih momen perubahan ASI ini. Yang pertama tadi kita bahas bahwa komposisi ASI itu mengandung nutrisi dan substansi lain, yaitu misalnya protein, lemak, karbohidrat, vitamin, mineral, air, enzim, hormon, dan antiinfeksi. Tetapi ternyata komposisi ini bisa berubah tiap proses menyusui. Bayangkan, tiap proses menyusui. Sekarang menyusui, nanti mungkin siang saat menyusui komposisinya berbeda. Menyusui pagi, siang, sore, malam komposisinya berbeda. Kita lihat beberapa momen yang bisa mengubah ASI. Yang pertama adalah growth spurt, GS ya. Growth spurt ini merupakan momen ketika bayi itu neteknya lebih lama atau lebih kenceng dibandingkan dengan sebelumnya. Sebenarnya momen bayi growth spurt ketika dia neteknya lebih lama itu adalah untuk merangsang produksi ASI. Jadi ketika bayi butuhnya lebih banyak, maka produksi ASI akan lebih banyak juga. Jadi momen ini akan mengubah volume ASI yang sebelumnya sedikit dan sekarang lebih banyak lagi. Yang kedua adalah makanan ibu. Makanan-makanan yang dimakan oleh ibu, terutama yang berwarna, itu akan mengubah warna dan juga rasa ASI. Nah, ini penting banget ya Bapak Ibu semua, bahwa segala macam bahan makanan yang dimakan oleh ibu juga akan dirasakan oleh bayi. Dan ini penting buat mereka supaya memperkaya preferensi rasa nanti ketika mereka sudah mulai makan. Jadi ketika mereka sudah mulai makan, tentunya mereka akan bisa memakan segala macam bahan makanan yang sudah mereka dapat, yang sudah mereka rasakan ketika ibu makan dan mereka menyusui bayinya.
Yang ketiga adalah proses menyusui. Ternyata apabila seorang ibu menyusui secara optimal, misalnya pengosongan payudara yang efektif, itu akan membuat bayi akan mendapat lemak yang cukup. Beda apabila misalnya bayinya neteknya sedikit-sedikit saja, atau mungkin overstimulasi, ibu yang terlalu stimulasi pengosongan payudara yang berlebihan, tentu ini form milknya lebih banyak dibandingkan dengan high milknya. Kalau misalnya dia optimal, sesuai dengan pengosongan, menyesuaikan kebutuhan si bayi, tentu yang namanya komposisi form milk dan high milknya ini akan sesuai dengan kebutuhan bayi. Yang berikutnya adalah netek siang dan malam. Nah, bedanya ternyata apabila seorang ibu menyusui bayinya siang hari, itu ternyata ASI itu mengandung triptofan yang rendah. Sedangkan kalau malam hari, itu mengandung triptofan yang lebih tinggi. Jadi berbeda komposisinya, bukan? Nah, triptofan ini adalah prekursor hormon tidur, melatonin. Jadi kalau triptofannya sedikit, maka kecenderungan bayi itu lebih melek dibandingkan dengan malam hari, di mana triptofannya banyak, membuat bayi lebih cenderung tertidur lelap. Yang berikutnya adalah ketika ibu sakit. Nah, ketika ibu sakit tentunya tubuhnya akan berupaya memproduksi antibodi. Nah, antibodi yang diproduksi oleh tubuh ibu ini kemudian akan ditransfer melalui ASI. Jadi, ketika ibu sakit, maka komposisinya akhirnya akan berubah. Dan yang berikutnya adalah usia bayi. Nah, ketika misalnya bayi baru lahir, maka ibu yang menyusui akan menghasilkan namanya pertama kali kolostrum, di mana kolostrum itu sangat tinggi yang namanya protein, sangat tinggi namanya antibodi. Kemudian ASI peralihan atau transitional dan ASI matur, di mana pada ASI transitional dan ASI matur ini lebih tinggi karbohidrat dan lemaknya dibandingkan dengan kolostrumnya. Jadi ternyata kesimpulannya bahwa ASI itu bisa berubah komposisi, berubah rasa, dan juga warna serta volume, tergantung dari permintaan si bayi, tergantung dengan kebutuhan bayi. Demikian Bapak Ibu semuanya, saya sudah paparkan tentang bagaimana ASI berubah menyesuaikan kebutuhan bayi. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat untuk semuanya. Salam sehat, dadah!